guys, welcome back to my room dan hari ini aku bakal melanjutkan reaction ke videonya Tekotok dan judul yang hari ini bakal kita tonton adalah Tukang Minjem Duit. Oh my god, lagi-lagi mana ya hal-hal yang sangat saya tidak suka karena ya ini tuh bisa merusak pertemanan, bisa merusak hubungan keluarga, bisa fatal lah gitu kalau sampai orangnya tidak disiplin. So, kita langsung saja nonton videonya. Jadi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Kita langsung masuk saja ke dalam videonya. Let's go. Yellow. Assalamualaikum, permisi. Waalaikumsalam, kenapa? Ini kah? Ini Pak, saya mau ngomong bentar, ada waktu Pak? Jangan mau, itu minjem duit buat judol. Ya, ntar saya mau ada meeting sih sama burung saya. Mau mandi bersama. Udah, buru apaan? Iya, maaf ya Pak ya. Gini, enaknya ngobrol di dalam kan ya Pak ya? Gak usah. Di sini aja udah. Anda perlu apa? Udah, langsung aja. Minjem duit Pak, nggak banyak sih, nggak memaksa juga. Tapi ntar kalau ada langsung saya bayar Pak, bener Pak? Kagak bakal dibalikin, utang dia banyak. Nggak ada. Ya, jangan. Saya lagi dikejar-kejar pinjol, Pak. Rumah saya mau disita. Jual ginjal juga kayaknya nggak cukup, Pak. Mesti jual paru, otak, sama empedu. Ih, jual kesedihan. Bapak jangan gitu loh Pak. Kalau saudara sesama umat manusia lagi butuh bantuan, kita nggak boleh sebelah mata. Pahalanya gede loh Pak. Ih, jual agama. Cek. Leparin. Gak apa-apa Pak, Bapak boleh Nice. ludahin sampai kebakaran jenggot juga. Yang penting saya pinjam duit Pak. Ya tetap aja nggak ada sih. Gak tahu diri Bre, banget. apa kabar? Ini siapa? Oh, nomor gua nggak di-save ya? Ya sorry kalau nggak kenal biasanya nggak gua save nomornya. Sama yang suka minjem duit juga nggak gua save sih. Enggak kok, lu kenal gua. Oh, berarti lu yang suka minjem duit. Bercanda ya, bisa ya lu. Ngomong-ngomong minjem duit nih, lu lagi ada duit nggak? Gua lagi ada kebutuhan nih. Cek. Orang pada gini amat ya. Katanya negeri kotok negeri paling dermawan, tai kebo. Minta tolong dikit aja kocar-kacir kemana tahu. Bukan itu, track record lo tuh udah jelek. Gak ada yang percaya lagi sama lu. Terus kalau udah Betul. begini mana? Gue mesti miskin parah dulu gitu. Bang, kalau mau duit mah dicari. Semua juga capek, mau enaknya doang lu. Ya kalau bisa gue cari, Betul. gue cari. Cuman nyarinya udah susah sekarang. Masih gampangan nyari uban emak gue. Itu lu nya aja males. Mana ada bang orang duduk doang jatuh duit dari langit. Kecuali anak pejabat ya. Ih, gue bukan males lah gue. Tapi emang gak ada yang ngasih gue kerjaan. Karena track record lo udah kacau. Gue juga ogah bang, ogah. Ya udah pinjam dulu dah 100 kek. Ogah. Jadi langsung aja ya. Gue BU banget nih bre. Orang lagi utang mulu sama gue. Oh, ada utang lu. Iya bre. Ini kalau boleh aja sih talangin dulu. Ntar gue ganti bre, gimana? Boleh, tenang aja. Lu ngapa nggak ngomong udah sama gue dari kemarin? Ya Allah, baik banget. Berapa emang? Totalnya sih jangan kaget ya. Totalnya mah 160 jutaan. Cuma lu gak usah maksain sih. Terima kasih ya sebelumnya. 160.000 aja udah. Jantung. Sorry copot. Bentar dulu deh. Tadi gua nggak sempat mikir dulu ya. Oh ya udah nggak apa-apa. Woles aja, woles. Nah, kayaknya gini, Bre. Gua nggak bisa sih ya, kayak nggak mungkin gitu. Aneh banget gitu Iya kayaknya sih, Maya. iya, gua tahu sih. ya kan? Iya, emang Kayaknya ya. nggak mungkin gitu di Iya, dunia iya, ini benar, ada benar, manusia iya, yang mau makanya. ngasih pinjam 160 juta emang ke kan. temennya Iya, benar, gitu. benar, iya. Oh, iya, benar aneh banget ya. Benar, Super-duper aneh kan ya? Iya, benar, aneh. Nah, mungkin nggak bre, nggak usah semuanya sih. Yang lu bisa aja dah, kayak 2 juta gitu. Nah, ini lagi, Bre. Kayaknya Maya, gua nggak bisa juga tuh segitu. Oh gitu ya. Iya nih, sorry banget ya. Nah, lu lihat kan? Dia nggak tahu track record gua loh. Tetep aja susah minjemin duit. Bang, dunia itu Iya. gak muter buat lu, Bang. Lu tuh NPC. Ya tapi kan NPC juga mesti makan bro. Mesti kemana lagi gua sekarang mati gitu. Masa nggak ada sama sekali sih? Ngarang lu. Ya ada sih, cuman kan sisaan doang ini. Kan ada. Aduh, pegel banget gua mantengin orang minjem duit. Gua mantan pemain judol bang. Toko mebel gua kemarin ludes nggak jalan lagi ya, habis semua goblok lah. Udah cerai juga sama bini, anak dibawa. Sekarang duit kemana gua? Dari semua utang gua mah yang utama rumah nih bang. Kemarin gua sekolahin, nyisa 100 berapa lah tai puyeng gua. Gimana mas? Kapan mau dibayar? Masa iya sih nunggak 3 Aduh. bulan masih belum mau bayar? Setahu saya mah itu orang goblok mas yang kayak begitu. Iya nih maaf ya bang, secepatnya deh saya lunasin. Saya lagi usahain kok. Kalau enggak gini aja mas, sampai sore ntar saya tungguin nih. Kalau masih belum ada, saya ntar main ke rumah ya. Part 2. Kita ngobrolnya di akhir ya. Tolong pinjam dikit. Gua lagi susah. Hidup gua kayaknya lagi banyak Nggak ada. drama. Tolong pinjam dikit. Gila. Cuma buat Nggak ada, ono aja, Mas, sekarang. Putri. Gua bakal ingat lu sampai gua mati. Bre please ya.
Berisik. Gua juga lagi susah, lo kira lu doang yang susah? Ya udah nggak usah nyolot dong. Yang ada gue yang minta tolong, mana bagi Lah duit? gua lah, gua tuh lebih susah. Enggak, gua lebih susah, mana duit? Enggak, gua lebih Duit, susah. mana duit? Duit mana? Gua bilang nggak ada. Ya udah makanya nggak usah nyolot dong. Dek, itu orang waktu kecil nggak suka belajar tuh, Dek. Makanya kamu belajar yang pintar ya, biar gede nggak jadi orang susah. Alah, buang-buang energi doang gua. Kalau nggak mau bantu ya udah ngemeng anjir. Nggak ada yang mau bantu bang, dikit aja kagak. Lagi punya gue demen bantu-bantu, lagi susah orang pada ngibrit, orang pada prik amat ya. Gue tahu mereka takut gua ngedepo lagi, cuman gua kan udah berubah. Udah, gue tinggalin itu. Dulu mah goblok dah udah. Tadi pagi debt collector nyamperin, rame-rame badannya gede-gede, serem anjir. Gue kayak Kok dia bisa bikin lagu sih? Ayo pulang. Jantung gua tinggal separuh, gua doain mudah-mudahan lo gak ngalamin yang gua alamin. Jangan, tadi depo lagi. Nggak ada, Bre, nothing to keep. Nggak buat depo bre, bener tarik jakun gua kalau gua bohong Gua dah. jalan dulu ya, mau nyari duit biar nggak nyusahin orang. Lu deh, nggak banyak kok. Jangan, tadi depo lagi. Yah, belum gajian. Ya udah, lu gajian tanggal berapa? Ya buat depo. Diam kasih lu anjing. Aduh, udah gajian juga kayaknya nggak bisa dah. Ada berapa hal yang gua nggak bisa kasih tahu alasannya. Cuman itu yang bikin gua nggak bisa bantu lu sekarang. Contohnya apa, Bang? Ya nggak ada sih, ngarang gua. Abis supaya dia pergi gimana? Bang, lu udah nggak punya muka lagi, Bang. Ya sekarang gua mesti kemana dong? Masa gua mesti jual barang-barang di rumah gua? Ya iya sih, apalagi emang Iya. daripada gua dicincang sama orang pinjol. Cuma ya jatuhnya jual murah. Ini juga untung masih ada yang mau. Di sini apalagi yang gue jual? Ada kek yang mau ngasih gua kerjaan gitu 50 juta sebulan kayaknya enak dah. Mimpi gak usah ketinggian, Bang. Orang bener aja gaji 1.500 masih syukur. Lalu mantan pemain Iya, judol. tahu iya, bacot. Tobat dulu yang bener, sholat, ngaji. Jangan mau duit doang lu, ngerti nggak? Woi, ngerti nggak? Bacot amat orang udah tahu gua. Emang lu kira gua aduh, ada dia lagi. Siapa? Itu teman gue yang dulu motornya dim-dim gue gadein. Ya gila. Bang. Tolong lu jangan gitu amat apa, Bang? Ntar gue Pro balikin aja. duitnya 4 juta, inget gua. Cuman gue mau lewat ada dia nih, gimana nih? Gak enak amat ya punya utang. Jalan gede jadi sempit anjir. Mau kemana, Mas? Mau main di Empang bang. Oh ya udah, sok. Nih ya, Mas, 1,2. Ya makasih pak. Mas tuh yang dulu di toko mebel yang sono kan ya? Iya betul pak. Udah nggak dagang lagi, Mas? Ya udah gulung pak. Oh, kenapa? Ya namanya dagang ya. Ada yang sukses ada yang gagal. Yang penting kita hakuna matata pak, tahu nggak? Sepik. Bacot. Oh, terus saya lagi ngapain, Mas? Sekarang ya lagi kosong pak. Ada info kerjaan nggak pak? Diutamakan yang gaji 50 juta gitu. Oh no aja no, di sono. Pengepul plastik yang habis perempatan belok kiri tahu nggak? Lagi butuh kuli angkut tuh bosnya. Kuliah angkut. Part 3. Cepet juga ya. Pak boleh. Ya silakan makan. Loh, Cari duit susah, nggak usah komentar lo. Enggak ngomong apa-apa gua. Gila lapar gua. Tuh masih ada orang baik bagi-bagi makanan, semalam nggak makan gua. Tuh, disyukurin. Makanya tobat, Bang, tobat. Komentar mulu orang lagi makan. Gua udah tobat anjir, gua udah gak main judul lagi. Orang aja pada punya masalah sama gua, nggak percaya gua udah berubah. Masa gua mesti ketemu malaikat dulu terus minta sertifikat tobat gitu? Gua tancap di jidat biar orang pada percaya gitu. Bang, kepercayaan itu mahal, Bang. Enggak, diam, gua lagi makan. Ya, namanya makan gratis ya, yang diharap enak ya. Apa? Nggak enak. Enggak sih, nggak enak. Goblok, apanya? Makan nggak? Gua gampar lu. Oh iya, ampun. Sekaya apa ente? Ya, saya miskin. Ono aja no, di sono. Pengepul plastik yang habis perempatan belok kiri tahu nggak? Lagi butuh kuli angkut tuh bosnya. Kuliah angkut. Iya, kalau mau saya anterin nih. Oh, Ambil, Bang, samperin sono. pertama pasti gajinya kecil. Kedua, masa gua jadi Astaga. kuliah angkut sih? Gua bos mebel loh. Masih bisa milih lu, Bang, gua tanya. Masih main gengsi lu. Ya tapi kan mantan bos mebel ke kuliah angkut anjir. Apa emang? Gak ada yang salah. Duit halal, main judol no baru, tolol. Enggak deh, apa kata orang ntar harga diri gue jatuh begini tambah jatuh lagi. Tadi aja udah minta makan sama orang. Ntar coba ada lagi kali. Mana anak gua? Nah itu dia. Patan, oi, kiu. Lah, Patan, ini ayah. Nggak apa-apa, aku bisa pulang sendiri. Sama ayah aja yuk, ayah antar pulang ke bunda yuk. Nggak usah, kata bunda nggak boleh. oh iya ya udah Siapa cerai. temen gua sekarang semua jauhin gua. Cerita ke siapa lagi gua? Katanya kalau cowok nggak pernah cerita ntar istet. Tapi emang mending anak gua jangan deket gua dulu sih. Masih banyak masalah gua. Cuma seenggaknya jangan bapaknya dicuekin juga sih. Bapaknya loh ini, makanya ngajarin apaan dah ke dia. Ya lu jadi bapak kagak ada ngurusin ya selesai. Ya bener sih, kenapa gue bego banget ya? Judol nih anjing emang. Enggak, lu juga salah. Ya tapi kan gara-gara judol. Enggak, bacot. Lo juga salah. Bisa milih mau main apa kagak. Berkali-kali bisa milih lu bangsa. Depo mulu. Itu kalau bisa di depo lu depo juga kali. Ah, bener lagi tai. Iya nih, maaf ya bang, secepatnya deh saya lunasin. Saya lagi usahain kok. Kalau enggak gini aja mas. Sampai sore ntar saya tungguin nih. Kalau masih belum ada saya ntar main ke rumah ya. Ah, tai lah, udah gak panik lagi gue basi.
Apaan lagi sih anjir? Selamat siang, kami dari Pegadaian ingin mengingatkan cicilan Bapak nunggak 2 bulan. Iya bang, Wallace, ntar saya kesana dah ya. Baik Pak, semoga kami nggak perlu sita rumah Bapak, biar Bapak ntar nggak tantrum ya. Selamat siang, kami Pegadaian senantiasa membantu urusan Anda. Bantu berak sono, nyusahin hidup banyak orang lu Itu bang. apa ya? Apalagi anjir? Cuy, motor gua gimana kabarnya Jan? Gak usah kabar lu ya. Oh, ini yang tadi. Udah bang, ambil aja dulu kerjaan yang kemarin, biar Iya. minimal gerak bang. Buat nyicil-nyicil. Bisa ya nasibku jadi begini. Pengennya nyuruh-nyuruh orang, malah sekarang disuruh-suruh orang. Hukuman kali ya ini ya? Lo apa sih? Kayak kerjaan hina aja dah. Kalau jual diri baru malu, maling baru malu, pejabat enggak usah malu. Kalau ada cara gue balik ke masa jaya, gimana caranya ya? Ngarap dari anak kayaknya udah gak peduli gue. Ngarap dari saudara, musuhin gue semua. Itu lu main apa lu? Enggak, ini mah iseng doang bre. Enggak, matiin. Iya, bentar. Matiin, gue ledakin tuh HP ya. Gue bilang bos nih, lu asal lu tahu lo ya, hidup gue hancur gara-gara gituan bangsat. Lu mau sama kayak gue? Ya udah ah. Ntar main lagi. Oke, good. Ya udah, yang penting gue udah ngingetin ya. Hidup lu ikutan hancur, mampus, nggak ada yang peduli. Udah begitu baru sadar lu goblok. Nah, ini ada nih orangnya. Woi mas. Lah, kok dia tahu gue kerja di mana sih? Bang, jangan bang. Cepat. Waduh. Emang Terciduk. capek. Dah semua kan? Udah ada semua. Ini plastik segini banyak mau dibawa kemana sih? Dibawa sama Bang Udin bakal empanin lele. Kocak banget tuh. Merasa senior banget sih. Gue dulu lebih kaya dari lu anjir. Songong banget, belum pernah kena gampar 5 juta lu. Ini ntar mau dibawa ke pabrik. Dari situ diolah jadi biji plastik gitu. Oh gitu ya pak? Lo ngerti bang? Enggak. Bego. Ya serius, baru ini gue denger. Emang gue mah tahu apa? Pengolahan plastik. Jadi anda manusia, selain tai, kotoran yang anda hasilkan salah satunya yang paling besar adalah plastik. Itu limbah lebih nyiksa daripada tai. Terus plastik-plastik sampah ini tuh bisa diapain ya? Nah, bangku yang anda dudukin itu, iya itu dari plastik pak. Asalnya dari salah satu plastik yang anda gotong-gotong itu. Oh, jadi selama ini kita hidup di antara mantan sampah semua ya? Lah bener. Sekarang yuk ikut ngelihat gimana caranya olah manusia sampah. Maksudnya plastik sampah jadi bahan yang berguna. Lo lagi Manusia kesempatan apaan bang belajar begituan? Kagak, seru aja anjir. Masa iya sampah jadi duit? Oh gitu. Iya, nggak percaya kan lu? Bukan, lo jadi sama ini baru tahu bang. Berarti lo sebenarnya bego ya bang? Lu denger nih ya. Ntar kalau gue udah pelajarin nih, gue coba kayak dari sini gue. Semua yang kemarin gak peduli sama gue mampus, gue kacangin, liatin aja tuh. Nah ini niatnya nggak bagus nih bang. Ya, biarin lagi, gue susah pada kabur. Ntar gue kaya lagi juga mampir lagi, orang pada prek semua. Masalahnya kalau niat lo jelek begini, gimana rezeki lo mau lancar? Ya kan gue udah usaha, masa nggak dilancarin? Nah ini ada nih orangnya. Woi mas. Lah kok dia tahu gue kerja di mana sih? Bang, jangan bang, di rumah aja, di rumah. Apa sih mau reunian doang, jumpa kangen? Iya tapi ntar bos saya lihat bang. Lah iya, kenalin dong bos lu mana? Yang itu bang, ya? bang, ntar malam duitnya ada kok, udah. Aduh, Kayaknya yang merah baik. Sekarang. Ntar malam bang, ntar malam saya pulang kerja bang. Yang bener lu. Iya benar. Udah pulang. Itu siapa bre? Lalu nggak tahu, dia tuh utangnya banyak banget anjir. Oh gitu. Iya, mantan pemain judol. Kayaknya yang merah baik deh. Assalamualaikum. Patan masuk. Patan, sini aja. Lu ngajarin dia apa sih? Nggak ada, dia tahu sendiri. Gak mungkin sama kayak begitu, lu ngompor-ngomporin. Dia udah gede, ngerti bapaknya kayak mana. Bapaknya gila judol, maling motor, pembunuh. Andi? Om, duitnya udah ada om. Itu lepas dulu. Andi tanya baik-baik, duitnya udah. Kalau gua pembunuh, gua udah di penjara ya. Ya kebetulan aja nggak bisa, tapi ya tetap aja udah niat. Gua udah berubah weh, gak main lagi gua. Kenapa sih pada masih gak percaya? Nggak peduli. Patan, ayo pulang dulu ya. Perasaan gua udah tobat dah, kenapa masih gini aja hidup gua ya? Kayaknya gua mati juga orang gak ada yang nyari dah. Ke siapa gua cerita? Siapa bisa ngasih solusi? Cuma masalah-masalah gua masih ada solusinya ya. Ini rumah utangnya masih 100 juta, sama si bangke 38 juta, sama temen gua 4 juta, sama pinjol masih 5,8. Orangnya bentar lagi datang nagih. Ini rumah bunganya juga bengkak banget, anjir. Anak gua udah gak peduli sama gua, temen gua udah gak ada lagi yang percaya. Terus ngapain gua masih hidup, ya kan? Bang, tobat. Gua udah tobat, anjir masih aja dah. Gak gua sentuh lagi tuh judol, bener. Enggak bang, lo belum tobat bang. Gimana sih? Lu ngomong apa sih? Kan dari kemarin gue ingetin bang, tobat bang. Gak tau lah, gak jelas lu, orang gua udah tobat. Bang, mau kemana bang? Dikira mau last part. Oh jadi itu yang kemarin debt collector. Lu ngapa gak cerita ke gua utang lu numpuk? Ya saya takut bapak gak terima saya kerja pak. Iya sih, mungkin gua gak mau terima kemarin. Berarti saya diberhentiin pak.
Lu udah gak main judul lagi? Enggak pak, udah tobat. Saya gak sentuh lagi sedikit pun. Udah tobat ya? Emang gak ada siapa yang bantu gitu? Gak ada pak, semua kabur. Gak ada yang percaya lagi sama saya. Saya gak tahu mesti cerita ke siapa. Saya gak tahu lagi mesti minta tolong sama siapa. Track record saya udah jelek banget. Saya jujur aja sama bapak sekarang. Emang rumah kenapa gak dijual aja? Hah? Ya sulit pak, ntar saya tinggal di mana? Lagi juga siapa mau beli? Jual murah mah ada aja kan? Enggak sih pak, itu rumah saya satu-satunya kan. Lu belum tobat tak kayaknya? Lah, saya udah gak main pak, bener. Iya tahu, tapi kata gua lu belum tobat sih. Bapak tuh dari mana kalau saya belum tobat? Ya itu tadi lu ngaku sendiri. Hah, gimana sih? Gak ngerti? Nih saran gue nih ya, lu mau jalan keluar dari masa lalu kan? Iya, ya tobat. Itu ibarat kuncinya bre. Udah lah ya, kapan-kapan ngobrol lagi. Gue doain insya Allah masa lalu cepet beres ya. Dikira dia mau bantuin. Ngomongnya sama kayak lu anjir. Ya kan gua bilang tobat bang, tobat. Tobat ya. Kalau dipikir-pikir lagi, kata bos gue bener juga sih. Gue jual rumah, utang hampir kebayar semua. Tinggal gue mau relain apa enggak nih. Kayaknya emang gue mesti belajar terima keadaan deh. Harta gue ludes, orang gak ada yang mau tahu, ya gue mesti terima. Gue harus bisa maafin diri gue sendiri gitu. Yang udah lewat ya udah lewat. Tanggung Kenapa jawab kemarin sih. gue nanya lu gak jual rumah aja? Menurut lu sendiri Allah maunya lu jual rumah gak? Ya gak tahu pak. Coba gini, bayangin ya, kalau lu jual rumah, utang lu pada kebayar kan? Ya hampir semua pak. Ya sebagian besar lah ya. Itu hati lu tenang gak? Ya kalau gak ada utang ya tenang banget pak. Kira-kira Allah mau hati lu tenang gak? Pasti mau lah. Balik lagi, kira-kira Allah mau lu jual rumah gak? Berarti saya jual rumah aja pak. Ya kalau jual rumah hati lu tenang gak? Enggak pak, kan saya jadi gak punya rumah. Betul. Lah terus saya jual rumah apa enggak pak? Enggak tahu gue. Lu yang harus jawab sendiri. Kalau bingung tanya sama Allah. Tapi yang pengen gue bilang, Allah tuh bagaimana hati lu bre. Kitanya aja yang kadang suka nutup. Orang-orang yang pada bikin salah itu dia paham dia lagi bikin kesalahan, bukan gak ngerti. Perampok tahu ngerampok itu salah. Koruptor tahu korupsi itu salah. Playboy tahu kalau main cewek itu salah. Tapi kita suka nutup. Padahal petunjuk tuh hadiah terindah dari Allah. Waktu lu main judul jujur aja, hati lu tenang gak? Enggak pak. Berarti Allah mau lu main judul gak? Enggak. Ya udah itu. Tahu gak sih pak, baru bapak lo yang mau ngobrol sama saya kayak begini? Enggak, lu selama ini bisa ngobrol sama Allah. Astagfirullah, bener banget anjir. Gue belum tobat dari ngelupain Allah. Gue udah paham sih sekarang kenapa mereka semua jauhin gue. Karena dari kemarin yang harusnya gue kejar tuh bukan mereka, tapi Allah. Padahal solusi udah depan mata loh, tapi gue yang milih buat gak lihat gitu. Rumah udah kejual murah banget, tapi utang gue bisa lunas semua. Sekarang gue ngontrak petakan. Mudah-mudahan sih ini keputusan yang bener. Gue masih kerja di sana, tapi di sela-sela waktu gue coba ngolah sendiri plastik botolan. Bisa jadi mangkok, piring, gelas, sapu, pokoknya yang bisa jadi duit dah. Ntar gue titip sama Kang Prabot. Gak apa-apa dikit, tapi udah gak buat bayar utang lagi. 6, 7, 8, 9, 10. Ya sip, udah pas. Udah, berarti gue udah gak ada utang lagi ya. Bos gue emang ngasih solusi, tapi sebenarnya dia cuma perantara gitu. Solusi benerannya ya dari Allah. Allah yang ngarahin gue kerja di sana, Allah yang kenalin gue sama dia, Allah juga yang ngasih solusinya lewat dia. Ya kalau mau ada apa-apa lagi kemari aja. Gue di sini doang, nggak kemana-mana. Enggak deh, sebisa mungkin gue nggak mau utang lagi. Hati Ini gue siapa nggak ya? tenang. Maaf ya, lama. Taruh situ. Iya. Bre, sekali lagi maaf ya. Mungkin harusnya gue nggak usah sampai di posisi ini kali. Kalau tobat gue nggak kelamaan ya. Tapi kayaknya emang gue mesti kayak gini deh. Soalnya di kondisi gue waktu masih jaya, nyadarin guanya gimana? Sombong, pelit, maunya duit instan. Gue percaya ini bukan hukuman sih, ini pelajaran. Hinaan-hinaan yang gue terima emang didikan buat gue aja. Udah bang, lunas ya. Gitu dong, dari kemarin begini kan enak. Gue pernah bego, gue udah ngelakuin banyak banget kesalahan. Itu gue nyiksa diri sendiri. Tapi dari semua kesalahan gue, yang paling besar itu ngelupain Allah. Gue janji semaksimal mungkin gue gak akan lupa lagi. Mau ngapain lagi kemari? Saya mau minta maaf om, saya... Minta maaf sama Padi. Ya, siap. Sebenarnya oke, ini saatnya kita brainstorming. Enggak juga sih, maksudnya kayak memberikan pendapat ya. Aku paham betul yang dimaksud dengan kita harus ingat sama Tuhan di setiap keadaan. Bukan cuman kalau pas lagi terpuruk atau susah atau gimana. Tapi kayak harus ingat di saat kita senang, di saat kita sedih, saat kita susah, itu harus selalu ingat Tuhan. Itu mah udah bener banget ya, inti ceritanya maksudnya gitu. Tapi ini mah dari segi manusianya, maksudnya aku mau bahas dari segi manusianya. Jadi itu tuh bentuk konsekuensi. Aku ngerasa kayak ada orang yang dia nggak akan bisa paham kecuali dia kena ganjarannya. Jadi kayak
kayak misalkan si orang ini gitu ya, aku ngerasa dia udah terlalu meninggi gitu loh, kayak di pikirannya tuh terlalu meninggi, berasa kayak, "Oh gue punya segalanya, gue gak salah, gue nggak apa," jadinya dia harus kayak dikasih batu sandungan gitu loh, untuk supaya dia sadar kalau dia tuh salah. Ya itu sebenarnya mungkin rencana Tuhan juga gitu maksudnya, tapi ini mah maksudnya kita nggak akan bahas ke arah agama lah ya. Jadi aku ngerasa ini sebenarnya bentuk tanggung jawab aja, kayak dia udah berani melakukan sesuatu yang dia udah tahu salah, yaitu main judol, ya berarti dia harus tanggung jawab sama resikonya, yaitu misalkan dia ngutang banyak, terus dia, ya pokoknya tadilah semua yang dia lakukan itu harus dipertanggungjawabkan gitu. Dan aku nggak nyalahin sih orang yang nggak nolongin, karena bener kepercayaan itu di-build, kayak trust tuh di-build, bukan yang kayak ya udah kita asal percaya. Jujur untuk aku sendiri ya, aku sih susah banget percaya sama orang. Kayak aku bener-bener nggak bisa percaya sama orang karena mungkin terlalu sering melihat dan mengalami hal-hal yang tidak mengenakan dari dulunya. Kayak aku orangnya skeptical banget. Ngelihat orang baik sedikit, aku mikirnya macam-macam. Ini orang ada maunya kah? Ini orang ada gimana kah? Ada maksud di baliknya kah? Jadi memang betul gitu kepercayaan orang-orang sekitarnya udah hilang karena apalagi ya macam-macam judol, drugs itu kan pasti yang bisa collapse lagi gitu loh, kayak bisa jatuh lagi. Nah orang tuh jadi kayak aduh ngapain gua ngasih duit nanti ending-endingnya, nah gitu kan. Ngerti sih, jadi nggak salah, aku ngerasa orang yang nggak nolong pun nggak salah. Karena gini, kebanyakan orang yang mengatasnamakan agama, mereka ngomong, "Ya udahlah pokoknya kasih aja," tanpa mikir kita juga sebagai individual punya kebutuhan. Kayak misalkan kita juga kan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kalau misalkan seorang suami gitu ya, udah jadi kepala keluarga, dia juga kerja kan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Terus masa orang dengan enaknya tinggal, "Minjem dong duit karena gua habis judul." Kayak buat aku sih gak masuk akal. Beda kalau misalkan orang tersebut udah kaya raya ya, maksudnya kayak dia, oh sebulan ngasilin 100 juta, terus dia mau minjemin 50 juta. Oke mungkin, ya udahlah sepele. Mungkin masih ada perasaan, ya udahlah itu duit nggak balik juga gua mah bulan depan udah balik lagi gitu. Jadi beda. Sementara kan kalau ini aku ngelihatnya dia kayak lingkungannya, circle-nya juga orang-orang yang istilahnya pas-pasan, yang sederhana lah gitu. Jadi kayak nggak bisa lah ngarepin orang untuk available untuk masalah lo gitu. Makanya aku ngerasa nggak salah dan waktu dia ngomong nggak ada yang menolongin itu konsekuensi. Jadi kayak aku ngerasanya konsekuensi dari perbuatanmu adalah salah satunya hilang kepercayaan orang-orang. Bukan cuma soal bayar utangnya. Tapi kepercayaan orang-orang itu yang kayaknya rada susah sih menurut aku. Makanya mungkin dia juga kayak kesel kan waktu dia tahu nggak ada yang nolongin, dia kayak ngerasa, ya udah nanti kalau gue udah kaya lagi gue nggak akan nolongin. Ya, kalau aku ngerasa ya itu hak dia sih. Aku yakin kalau misalkan dari segi religion, dari segi agama pasti kayak, ih nggak boleh gitu, nggak boleh pendendam. Aku ngerti. Tapi ini mah dari sisi manusia maksudnya. Aku pikir sih dia berhak untuk mikir seperti itu. Karena memang ya kenyataannya tidak ada yang mau nolong dia kan gitu. Cuman balik lagi itu jadi dosanya dia gitu. Kalau misalkan dia udah dikembalikan lagi nih keadaannya ke masa-masa jaya gitu. Terus dia jadi kayak, oh gua nggak mau inget orang-orang itu. Ya aku ngerasa kalau itu dosa pun jadi ya udah dosa dia gitu loh. Kayak agak urusan sih, kita nggak usah pusing gitu lah sama orang kayak gitu. Karena intinya memang sulit sih untuk percaya sama orang yang sudah terjerumus dalam hal-hal yang seperti itu. Makanya prinsip aku sih memang masih sama ya, kayak waktu dulu yang aku pernah bilang, aku kalau minjemin mungkin konteksnya udah ya udahlah ngasih. Karena dengan begitu kita ya nggak bikin orang itu jadi berhutang, terus kitanya juga kayak ya udah ngelepasin memang kita mau ngasih gitu. Kalau utang tuh, aduh ya itu kadang-kadang bisa ngerusak pertemanan, merusak hubungan. Makanya aku mikir antara kitanya harus berlapang dada atau enggak ya bener-bener pakai kontrak materai gitu loh yang kayak lu nggak bayar bisa dibawa ke pengadilan kayak gitu. Ya terpaksa kayak harus tanda tangan kontrak kalau mau hutang yang legit gitu, yang memang bisa dipertanggungjawabkan dan bisa dituntut gitu kalau sampai orang itu nggak ngembaliin. Cuman kan kalau misalkan utangnya kayak cuman berapa ratus ribu, bingung nggak sih kalau sampai segitunya. Kadang-kadang kan kita juga ngerasa aduh kok kayak jahat banget gue. Tapi aku ngerasa itu sebenarnya hal yang justru harusnya dilakuin sih. Udah demi kebaikan, demi
keamanan bersama, biarlah hukum yang maju gitu. Kalau sampai kayak kita harus nagih, terus dianya susah, ya biar hukum yang maju untuk menyelesaikan permasalahan itu kan. Tapi ya, aku ngerti lah kalau kayak sama keluarga, sama temen, sama kerabat yang deket tuh pasti ada perasaan gak enak. Tapi aku ngerasa justru kalau kita temen, keluarga dan kerabat dekat, yang deket banget gitu ya, ya itu justru kita harusnya tidak boleh mengecewakan mereka. Kayak kalau misalkan memang kepepet banget harus minjem, tapi harus niat untuk ngebalikin, jangan dilupain, jangan malah, ya udahlah sama temen doang, ya udahlah sama keluarga doang. Justru enggak. Justru aku ngerasa biasanya harusnya yang sama orang terdekat tuh kita harus lebih baik gitu. Aku bukan ngomong ke orang yang gak kenal terus kita jadi jahat, enggak juga. Cuman maksudnya kayak justru aneh gak sih kalau ke orang yang deket kita malah lebih seenaknya gitu. Sementara kalau orang yang gak kenal kan mungkin kita gak akan ketemu lagi bahkan. Jadi kayak ini mah konteksnya kalau kenal gitu ya. Lebih ke mindset sih. Karena aku melihat banyak sekali orang Indonesia ya maksudnya ya yang masih sering ngomong harga temen lah, atau yang kayak diskon lah kan kita udah kenal, atau kayak aku nggak bayar ya karena aku kenal ownernya, yang kayak gitu-gitu. Aku ngerasa itu jahat sih. Menurut aku ya, ini menurut aku. Kalau kalian gak setuju nggak apa-apa. Karena aku kayak misalkan aku mau minta ke temen aku kan dia punya usaha nail art. Aku akan bayar full gitu. Bahkan mungkin bisa dilebihin. Kenapa? Karena itu usaha temen lu support gitu. Bukan malah diskon lah gitu. Tau gak sih? Menurut saya malah jahat gitu sih kalau misalkan kalian punya hubungan terus malah nyari kesempatan. Bedain kalau misalkan orangnya yang memang ngasih. Kayak kalau misalkan dia nawarin, nih aku ada voucher diskon, kamu mau nggak datang ke tempat makan aku? Ya udah gitu kayak terima aja karena itu bentuk hadiah, bentuk pemberian. Tapi kalau kita yang minta kayak kamu gak support temenmu gitu, usaha temenmu yang dia rintis dengan susah payah dan keringat, itu menurut pemikiran aku sih. Tapi ya, itu terserah sih. Kalau orang mau berbeda pendapat, it's okay. Aku mah cuman supaya jangan terbiasa nyari untung doang gitu. Apalagi kalau sama orang terdekat, karena kan ya mau nggak mau mereka yang nanti bakal ada untuk kita. Kita nggak tahu kalau nanti kedepannya kita yang butuh mereka gitu. Jadinya kayak yang adil aja gitu. So, kalau kalian ada pemikiran lain atau kalian ada cerita yang berhubungan dengan hal seperti ini, mau sharing di kolom komentar itu boleh banget, karena aku pasti baca. Oke? So, mungkin segitu saja video kali ini. Aku akan mengecek video yang lainnya, jadi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Thank you so much for watching this video and I'm gonna see you on the next one. Bye!